wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pertama mohon maaf atas keterlambatan tadi, ada hal yang tidak tertulis sebelumnya. Maklum manusia ada saatnya apa kan, punya handphone namanya Ustaz, suka ceramah, suka dimatiin, lupa dinyalakan lagi, sehingga tadi dihubungi saya tidak bukan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama, di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu bergantung kepada niatnya, dan setiap kita akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran sekadar dengan niat yang kita pancangkan. Ini sudah kita bahas, di mana dua frasa ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, adalah teori nazarian berkaitan dengan niat. Dan niat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah motif atau latar belakang dari satu perbuatan. Saya katakan bahwa yang dimaksud niat dalam hadis ini adalah niatul ibadah, ya, niatul ibadah, bukan niatul maksiat, bukan niat berbuat maksiat. Kenapa saya katakan demikian? Karena di lanjutannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena setiap orang akan dipahalai dari amalnya seukuran dengan niat yang dipanjangkan. Tentu kalau niat maksiat, namanya juga maksiat, amalnya adalah amal maksiat, maka tidak ada pahala baginya sebaik apapun niat yang dipanjangkannya. Karena pahala hanya berlaku kepada ibadah. Dan karenanya maka ibadah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum niatnya 100% lillahi ta'ala. Sebelum niatnya begitu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di teori ini dari dua frasa ini, namal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kita pun mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya niat itu bisa berbilang, dan itu biasa, ya. Dalam bahasa kita Indonesia ada istilah apa, sambil menyelam minum air. Ini dalam apa namanya, dalam bahasa kita. Atau satu apa namanya, satu dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya bisa saja bahwa yang niat itu berbilang dan banyak gitu ya, tidak hanya satu. Misalnya orang saum sunnah, apa namanya, saum atau saum ya, dengan saum juga dia niat ingin diet. Nah, itu bisa. Saya mau puasa saum Daud 15 hari lumayan, selang-seling selama sebulan, berat badan saya berkurang atau kolesterol saya menjadi lebih terkontrol misalnya, biar pencernaan saya lebih baik. Bisa dilakukan hal itu, dimungkinkan. Atau orang misalnya niat tahajud, dia sholat tahajud dengan niat yang lain, misalnya isi waktu daripada bengong, misalnya sudah terbangunkan malam hari, daripada nonton TV keluar, daripada bengong, mendingan sholat. Dia isi waktu sebetulnya nggak niat amat tahajud, tetapi sekali lagi ketika ia bertahajud itu adalah ibadah, dan ibadah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala
niat yang dipancarkan, maka kemudian dimungkinkan. Makanya kemudian di dalam agama kita berbicara tentang niat, itu ada istilah ikhlas. Pernah dengar ikhlas? Pastilah. Surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini ada surat Al-Ikhlas. Sikap ikhlas itu, yang apakah itu bisa mukhlasin pelakunya, yang ikhlas atau yang diikhlaskan, itu artinya adalah bagaimana kemudian kita mencoba memurnikan niat-niat yang ada, yang mungkin banyak pada sebuah amal, dimurnikan menjadi hanya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Karena kalimat al-ikhlas itu dari bahasa Arab, dari kata khulus. Khulus itu digunakan dalam bahasa Arab untuk memahamkan tentang proses pemurnian sebongkah mineral, sebongkah batu besar dimurnikan, mungkin tanah, pasir, gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Saya tidak pernah hafal, ada nikel atau tembaga dulu, kemudian nikel, kemudian perak, nanti sudah dibakar, sudah paling panas, maka tersisa satu jenis logam yang disebut dengan emas. Makanya emas itu kan ada istilahnya emas murni, gitu kira-kira. Nah, proses pemurnian sebongkah batu besar, kemudian akhirnya yang tersisa adalah emas, itu bahasa Arabnya adalah khulus. Sehingga ikhlas itu sekali lagi adalah bagaimana kemudian kita memproses diri agar terjadi pemurnian terhadap berbagai motif dalam sebuah amal ibadah menjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dibersihkan itu, yang harus dihilangkan dalam proses ikhlas itu adalah niat-niat, motif-motif yang bertentangan dan paradoks dengan niat karena Allah. Tetapi bila sekian niat itu masih beriringan, masih sejalan dengan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia dapat bagi dirinya keuntungan pribadi, maka itu tetap diperbolehkan. Dan itu tidak tidak mengurangi pahala atau menegasikan pahala, tetapi mudah-mudahan menjaga dan bisa jadi menyempurnakan pahala itu. Ya, bisa jadi menyempurnakan pahala itu. Misalnya berangkat ke masjid subuh di hari Minggu, itu niat saya mau beribadah di masjid subuh di hari Minggu. Kemudian kita datang ke sini, kita tidak hanya sholat subuh, kita juga memang dari awal mau niat baca Quran, karena datang ke sini sekitar sekian menit sebelum adzan. Kemudian juga kita sholat sunnah, baik itu tahiyatul masjid, kemudian berikutnya qobliyah setelah adzan, menunggu qomat, kita berdoa. Memang dari awal juga diniatkan begitu. Setelah selesai subuh, setelah berzikir, saya mau dengerin kajian, itu diperbolehkan. Jadi sekali kedatangan ke masjid itu bisa sekian niat. Tapi mungkin juga ada niat yang lain. Saya kan pengurus masjid, kalau nggak datang nggak enak dong sama yang lain. Nah, itu yang harus diikhlaskan, yang harus dibersihkan. Nggak enak nih, sebetulnya malas nih ke masjid, tapi ini lagi PDKT nih sama ini mau besanan nih, takut jadi jelek sama saya. Kita datang aja biar nanti bisa besanannya jadi. Gitu. Kan ada niat yang lain. Datang juga ke masjid, sholat subuh juga, berzikir juga, ikut pengajian juga, tetapi tadi ada motif yang itu, ada motif yang lain. Nah, ini harus dibersihkan. Ustaz, bagaimana kan itu nempel? Saya pengurus DKM kan nempel gitu. Terus kalau niatnya baik atau tidak baik juga, saya pasti ketemu dengan calon besan saya, kan nempel pasti ada di sana. Nah, inilah yang kemudian para ulama mengatakan proses ikhlas itu adalah kesadaran akan motif yang lain dan beristighfar karenanya. Ya,
kesadaran atas motif yang lain dan kemudian beristighfar karenanya. Ya tentu dalam hati. Ya. Jadi ketika kita sadar akan ada motif yang lain itu dan kemudian kita beristighfar dan memaksimalkan ibadah yang kita kerjakan itu dengan baik dan benar, itu adalah ikhlas. Atau minimal tiba-tiba bertambah. Kalau tadi kan sudah motifnya dari awal, sudah ada motif lain dari awal. Atau berikutnya adalah bertambah niatnya. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bergegas ke masjid ingin mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah dengan khusyuk, berdoa dengan khusyuk, dengerin azan, kemudian salat lagi qobliyah dengan khusyuk, ya. Kemudian salat berjamaah subuh. Rakaat pertama masih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pas ruku, dia lihat di sebelahnya, ini sarungnya kayaknya kena gitu. Ini sarungnya kok yang sebelah kena. Wah, ini kelihatannya calon mertua saya nih, lagi PDKT sama anak gadisnya nih. Dan kemudian dia merubah posisinya menjadi lebih khusyuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan artinya datang belakangan, motif yang lain itu datang belakangan. Orang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh juta. Besok pagi dia lihat koran, ternyata namanya tercantum di dalam koran itu. Niatnya jadi nambah. Makanya kemudian harus ada yang disebut dengan proses ikhlas itu. Ketika kita sadar, bahwa itu adalah motif tambahan, kita beristighfar dan kita meneguhkan akan niatnya sesungguhnya. Ada besannya atau ada calon mertua. Ya Allah, saya hanya ibadah kepadamu ya Allah, istighfar dari. Nah itu bentuk ikhlas. Sedekah 90 juta, besok pagi lihat koran namanya ada, segera istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tidak ingin dipopulerkan, saya tidak ingin diketahui. Hanya kepadamu kemarin saya bersedekah. Itu yang namanya ikhlas. Begitu kira-kira. Jadi balik lagi kepada teorinya. Niat itu adalah hanya untuk ibadah saja, tidak berlaku untuk maksiat. Sebaik apapun niat dan amalnya adalah maksiat, itu dosa. Saya jadi perampok dosa bukan apa-apa nih. Ini masjid nih butuh bantuan nih, lagi renovasi. Saya korupsi aja, nggak bisa. Apapun yang dilakukan, sebaik apapun niatnya, tetap adalah dosa. Berarti niat hanya berlaku pada ibadah. Itu pun sekali lagi tergantung kekuatan niat yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena boleh jadi niat itu berbilang. Niat itu berbilang, satu amal ibadah tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal yang lainnya. Selama hal yang lainnya itu adalah menguatkan bertepatan sejalan dengan niat utama, maka itu tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala, ya, apalagi menegasikan itu tidak mungkin. Tetapi bila ternyata motif yang lain itu ternyata hal yang menegasikan, karena sombong, karena harapan dunia, karena ini itu dan lain sebagainya, maka kemudian inilah yang kemudian harus kita waspadai, karena itu akan bisa menegasikan pahala kita. Oleh karena itu maka perkuatlah niat itu dengan ikhlas, ya. Berikhlas itu artinya adalah bagaimana meneguhkan. Coba kita perhatikan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penegasan bahwa Allah itu esa. Yang esa itu adalah tempat kita bergantung. Tapi kemudian berikutnya dimurnikan dan jalin walam yulad. Allah itu yang esa itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi tidak berketurunan dan dia bukan keturunan dari apa. Ya, tidak sebagaimana Mahadewa di TV sekarang lagi ramai acaranya, gitu ya. Apa segala macam, perantara segala macam. Tidak, yang namanya Allah itu begitu. Itu kan pemurnian, lam yalid wa lam yulad. Trinitas tertera, faham dewa tertera, karena dewa itu punya orang tua dan punya anak.
Tidak hanya itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya Allah yang besar dan tempat kita bergantung itu tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Betul-betul esa. Dan terjemah ayat itu menunjukkan memang keesaan Allah, tauhid kita harus diikhlaskan. Nah, begitu kira-kira. Nah, balik lagi ke pembahasan kita, karena kita bicara tentang niat, maka niat itu sekali lagi harus selalu kita ikhlaskan. Dan bagaimana kita ikhlas? Karena bagaimanapun motif itu selalu mengiringi, sudah melekat pada setiap amal kita, maka sadarkanlah diri kita, kuatkan, yakinkan, sebelum, ketika, dan setelah ibadah itu selalu kita istighfar terhadap motif-motif lain, dan kita teguhkan, kita yakinkan, kita buktikan dengan dengan tekad bahwa amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maka kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama akhwaful syirk, saya lupa lagi hadis. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari seluruh kekhawatiran aku kepada kalian adalah syirkul asghar, adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan syirik kecil itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Riya." Riya, ingin dipuji orang, itu syirik kecil yang beda-beda tipis dengan namanya dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini tentu saja adalah hal yang akan menegasikan ibadah yang tadinya kita harapkan pahala tetapi berujung kepada siksa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Neraka celaka, binasa, percuma, gagal total orang yang mendirikan sholat bila ketika dia sholat lalai, tidak tepat waktu, bergegas bersegera-segera, setelah likum-likum leos misalnya, tidak ada kekhusyuan, melamun dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang kedua, sepertinya khusyuk, sepertinya ditunaikan dengan sangat baik, tetapi sayang bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang. Nah, ini sekali lagi harus kita waspadai. Apa yang ada pada diri kita itu adalah riya. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya berbicara tentang niat secara nadhariyan, secara teoretik, itu nanti ada dua jenis sesungguhnya. Ada yang bersifat konsep, dan barusan saya sudah jelaskan dari pertemuan yang lalu dengan beberapa penjelasan tentang ikhlas barusan. Yang kedua nanti ada yang disebut dengan niat yang bersifat implementatif, aplikatif. Dan itu juga tidak kalah pentingnya. Apa yang disebut niat amalian atau aplikatif tadi, dia adalah merupakan bagian daripada rangkaian ibadah makhsusah. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa ibadah itu ada dua jenis. Ada makhsusah, ada ghair makhsusah. Kalau di masyarakat mungkin populer ada mahdhah dan ghair mahdhah. Saya cari di literatur aslinya itu nggak ada, belum ketemu saya mahdhah dan ghair mahdhah itu. Atau dari mana nih para ulama kita Indonesia? Ternyata yang saya temukan di beberapa kitab adalah makhsusah dan ghair makhsusah. Ya maknanya sama kan? Ada yang ritual dan ada yang non ritual. Ya, yang ritual itu ya sholat, puasa, menyembelih kurban, haji, umroh, dan seterusnya. Mungkin juga tilawah, doa, zikir, zakat, itu adalah mahdhah. Tetapi tentu kita sadar bahwa yang namanya ibadah tidak terbatas pada hal yang ritual, juga mencakup hal-hal lain dari sisi kehidupan ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ditanya oleh murid-muridnya tabi'in, yang ditanya ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, apa yang kalian lakukan bersama Rasulullah dahulu?" Kan tabi'in kan gak ketemu baginda Rasul. Jadi mereka nanya, "Apa
apa sih yang kalian kerjakan para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika beliau hidup? Kemudian Sayyidina Ali menegaskan, hayatuna kulluha ibadah. Seluruh sisi hidup kami semuanya adalah ibadah. Makanya populer pernyataan Sayyidina Ali yang lain, di mana Ali mengatakan, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini muslim, saya ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bertauhid, saya ini berislam, saya ini beriman sebelum segala sesuatu. Sehingga itu maksudnya apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan itu pasti motifnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah maka kemudian Ibnu Taimiyah Allah mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yarda. Sesungguhnya yang disebut ibadah adalah istilah yang mencakup everything, mencakup apa saja selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, kata-kata, baik itu perbuatan, amal perbuatan, baik itu yang dilakukan sendirian tanpa diketahui orang atau yang kita lakukan bersama orang lain. Sekali lagi, selama itu dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu kategorinya adalah ibadah. Sehingga ibadah tidak saja makhsusah, tidak saja makhluk, tidak saja ritual, tetapi seluruh sisi kehidupan yang lain pun itu harus kita jadikan sebagai ibadah. Nah, makanya saya katakan untuk yang bersifat ritual, tentu dia harus ada niat secara konsep bahwa dia hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk amalnya, detil amalnya, maka harus memasukkan niat sebagai rukunnya. Ya, harus memasukkan niat sebagai rukunnya. Sementara yang lain, karena amalnya bukan maksusah, maka niatnya hanya berlaku untuk niat yang konseptual. Misalnya berbakti sama orang tua, menghormati tetangga, berpakaian yang bersih dari najis, tersenyum kepada orang, berkata lembut kepada istri, mendidik anak dengan baik, menjadi warga negara yang baik, ya, berjihad fisabilillah. Itu semuanya tidak ada detail rukunnya, sehingga karena tidak ada detail rukunnya, maka bagi dia tidak berlaku niat amaliyah atau niat implementatif, tetapi hanya berlaku niat secara konsep, ya, secara umum. Kalau kita perjelas lagi, saya katakan tadi, niat yang implementatif itu ketika niat dimasukkan sebagai rukun pertama dari setiap ibadah. Contoh sholat, para ulama bersepakat, ini nggak ada hadisnya, ini kesepakatan para ulama, ijma para ulama radhiyallahu anhum ketika memahami sebuah syariat dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dirumuskan konsepnya yang disebut dengan fikih. Nah, dari fikih itu maka kemudian ada ketentuan sahnya sebuah ibadah maksusah itu bila bertemu antara ikhlas dan bertemu antara syarat dan rukun. Maaf, saya tadi confused dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, itu secara umum. Tetapi dalam konteks maksusah, dia akan sah bila bertemu antara syarat dan rukun. Tadi saya sebutkan sholat, maka untuk sholat kita harus tahu syaratnya apa dan kita harus tahu rukunnya apa. Bila bertemu syarat dan rukun itu, maka sahlah sholat tersebut. Bila tidak terpenuhi syaratnya, misalnya taharah, dia batal kentut, misalnya batal sholatnya karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu syarat taharah. Begitu juga bila tidak ada rukunnya salah satu, maka batal sholatnya. Nah, saya katakan niat implementatif ketika menjadikan niat sebagai rukun pertama dari ibadah maksusah. Makanya sholat kata para ulama dia ada 13 rukunnya. Ya, ada berapa Pak? 13 rukunnya. Rukun yang pertama apa? Ya. Selebihnya apa? Apa? Setelah dia apa? Berdiri. Ya. Jika mampu tentu saja, kalau tidak bisa berdiri dia jadi duduk. Tapi kalau mampu dia wajib berdiri. Rukun. Yang ketiga Fatihah. Yang keempat ruku.
Yang kelima, i'tidal. Yang kesembilan, yang keenam, 2 kali sujud. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud. Yang ke-9, membaca tasyahud. Yang ke-10, ada yang kelewat. Ulangi lagi Pak. Niat, berdiri, Fatihah, rukuk, i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud, membaca salawat. Oh maaf, yang 2 kali sujud itu 2 ya maksudnya. Kemudian berikutnya adalah salam, dan terakhir adalah yang ke-13 adalah tartib. Jadi ada 13 rukun yang harus terpenuhi. Dan yang pertama dipastikan adalah niat. Begitu juga wudu. Wudu itu walaupun dia syarat Pak, syarat sahnya sholat, dia toharoh, tetapi berwudunya sendiri itu ibadah maksusah. Kenapa demikian? Karena begitulah keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "In kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Ya, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mendirikan salat mencuci wajah, kemudian 2 tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki dua-duanya, ya, kaki duanya kiri kanan sampai dengan mata kaki. Itu namanya rukun. 4 hal itu adalah hal yang penting. Tetapi para ulama akhirnya berdasarkan ayat itu rukun wudu ada 6. Yang pertamanya adalah niat, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir yang ke-6-nya adalah tartib. Bagaimana urutan dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, dan kemudian kaki. Tidak boleh di random, tidak boleh dicekcok. Itu yang kemudian disebut dengan maksusah. Begitu juga puasa. Nanti juga i'tikaf. Termasuk sebentar lagi kita menyembelih hewan kurban. Karena menyembelih hewan kurban itu maksusah. Dia mahdhur, dia ritual. Sehingga kalau kita menyembelih kurban tidak boleh kemudian ada niat yang lain yang akan merusaknya, nggak boleh. Ya. Sehingga kalau kita berkurban kita tidak boleh berpikir dagingnya. Wah, saya mau sapi aja karena sapi lebih banyak dagingnya, nggak boleh nih. Itu bisa merusak kan? Ya. Apalagi mau menjual, nanti pokoknya kalau disembelih kulitnya saya jual aja, kulitnya bagian aja kepada fakir miskin, itu tidak boleh. Karena yang namanya menyembelih kurban itu adalah perbuatan ritual. Nah, kalau ritual bagaimana? Kalau ritual arahan syariat itu harus kurban itu yang terbaik. Kenapa demikian? Karena dalam syariat agama kita ada menyembelih lain yang bukan ritual. Ada menyembelih lain hal apabila penyembelihannya sesuai dengan syariat, tapi itu bukan ritual. Ya, misalnya menyembelih ayam, kapur, marmot, kelinci, jangan ya, hewan buruan misalnya apa begitu, sapi betina, domba, batibul, enak banget Pak kalau dibikin satu batibul di bawah 3 bulan Pak, empuk banget sama dibikin sopnya tuh tulangnya semuanya tulang rawa. Itu boleh, niatnya konsumsi atau untuk dijual, misalnya jagal ya, dia jagal sendiri untuk dijual, tidak dimakan sendiri dan keluarga, tapi dijual. Tapi kan berikutnya setelah dijual konsumsi. Maka yang ritual diharamkan semuanya kecuali 2 hal, yaitu kurban dan akikah. Selebihnya diharamkan, yang disebut dengan uhilla li ghairillah, disembelih bukan karena Allah, ya, untuk apa namanya, nanam kepala kerbau misalnya, kerbau dan sembelih, nanam kepala sapi misalnya, ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, karena dia adalah ritual, maka dia terkena oleh maksusah.
karena dia adalah maksusoh, niat itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita urutkan aturan kurban kan semuanya ritual. Misalnya waktu penyembelihan, kapan Pak? Setelah khutbah, setelah sholat, setelah khutbah Idul Adha paling awal, dan paling akhir adalah sebelum maghrib pada tanggal 13. Makanya sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah walaupun sunnah tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Kenapa? Karena disitulah kita menghitung memulai memulai kurban. Jangan pernah kita tinggalkan. Sunnah, ya sunnah itu artinya harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Apa bedanya dengan wajib? Tidak beda, sama dengan wajib. Sama apa? Sama-sama perintah Allah. Ya, kan ada awamirillah, ada nawahillah. Mungkin kita pernah mendefinisikan takwa, imtithalu bi awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Kan gitu. Melaksanakan dengan sempurna sebagaimana diinginkan Allah perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Nah, perintah itu terbagi dua, ada wajib, ada sunnah. Karena dia adalah perintah, atiullah wa atiur rasul, maka kita harus lakukan perintah Allah dan perintah Rasul, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi wajib dan sunnah itu sama Pak, sama apa? Harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu definisi yang benar. Itu kan beda, ada wajib, ada sunnah. Ya memang ada bedanya, tapi bedanya bila keadaan terpaksa yang wajib itu ditinggalkan, maka harus diganti. Bila keadaan terpaksa sehingga yang wajib itu ditinggalkan, maka dia harus diganti. Contoh misalnya sholat subuh, wajib tidak Pak? Wajib. Karena habis nonton bola, maka besok harinya subuhnya kesiangan, baru bangun jam 8 misalnya. Bisa sholat subuh jam 8 Pak? Bisa tidak? Tidak bisa, karena bukan waktunya. Karena sholat subuh itu kan syaratnya selain taharah, menutup aurat dan menghadap kiblat harus masuk waktu. Karena waktunya sudah lewat, maka dia tidak bisa sholat subuh. Tapi dia wajib, karena wajib maka dia harus melakukan qadha sholat subuh. Kapan mengerjakannya? Kapan mengerjakannya? Tadi bangun jam 8. Kapan mengerjakannya? Setelah bangun. Setelah bangun. Setelah berwudu dulu Pak ya. Bangun, wudu dulu, tutup auratnya, hadap kiblat. Ya setelah bangun pasti ya. Kalau lagi tidur udah gak mungkin kan. Maksud saya jangan diakhirkan, ditumpuk nanti, kalau nanti diakumulasi saja nanti di subuh berikutnya. Tidak, tetap harus dilakukan segera setelah bangun, berwudu dan menutup aurat serta menghadap kiblat. Silakan mengqadha mengqadha salat subuhnya. Karena dia wajib. Puasa Ramadan wajib. Sakit, nggak kuat dia puasa, dia berbuka, boleh berbuka. Boleh berbuka. Batal puasanya? Batal. Oleh karena itu maka dia harus fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sejumlah hari yang kita berbuka, kita ganti di hari yang lain, di bulan atau di tanggal yang lainnya lagi, begitu ya. Nah itu yang disebut dengan wajib. Sementara sunnah maka ia tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan ya, tidak perlu menggantinya. Mau tahajud, bangun subuh, ya udah, jangan dikodok barengan dengan duha. Kok duhanya jadi ganjil ini? Oh ini bukan duhanya tadi, ini mah kodok dari tahajud. Tidak pernah, karena dia sunnah ya. Menyembelih hewan sholat Idul Adha dan menangkap khutbah itu sunnah.
Tapi muakadah harus dikerjakan. Tapi karena ada keadaan memaksa, karena kita sakit, karena kita terjebak perjalanan, kalau misalnya Idul Fitri mudik gitu ya, belum sampai ke kampung halaman sebelum sholat, maka nggak usah nanti habis jam 9, jam 11 kita mau sholat Idul Fitri dulu, nggak bisa, karena sudah lewat. Karena Idul Fitri sunnahnya juga telah dilakukan secara berjamaah, ya. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan, bahwa jangan kita abaikan itu yang namanya sholat Idul Adha dan mendengar khutbah, karena dialah yang menjadi sah atau tidak sahnya penyembelihan hewan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu adalah tanggal 10 setelah selesai mendengarkan khutbah sampai maksimum tanggal 13 jauh waktu sebelum maghrib, ya, sebelum matahari terbenam. Jadi pada asar masih dimungkinkan, tapi jangan dipepetin waktunya ke waktu maghrib. Bagaimana kalau sebelum maghrib Ustaz sudah disembelih tapi baru mati setelah maghrib, sah nggak? Ya, sembelih lebih awal aja dah, biar kita jadi nggak syubhat ya. Daripada syubhat, sembelih lebih awal. Tapi memang di fikih itu selalu dibahas. Jawabannya sah, ya. Sudah disembelih tapi baru matinya setelah maghrib, sah itu sebagai kurban. Makanya jangan dipepetkan lah, daripada kita menjadi bagaimana. Itu menunjukkan bahwa kurban itu mahsus. Belum lagi nanti kita bicara hewannya. Ternyata kelinci, marmot, ayam, burung dara, burung ayam, burung kampung, semuanya tidak boleh kita sembelih. Pokok burung unta yang gede sekalipun juga tidak boleh. Terbatas hanya 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Jadi cuma 3 jenis. Sapi juga boleh dikiaskan, misalnya di daerah Kudus, Blora sampai dengan hari ini masih mengikuti warisan Wali Songo. Kemudiannya adalah kerbau. Saya di Garut dulu sebelum sapi impor banyak, ya. Di Garut itu ketika saya kecil remaja itu selalu kerbau juga, ya. Nah jadi itu diperbolehkan tuh hanya 3 jenis itu saja. Pun harus jantan dan harus cukup umur. Tidak jantan dan cukup umur saja, tetapi harus bebas dari aib, ya. Salim minal uyub. Dan itu dijelaskan kemulusannya itu dalam teks hadis. Tidak boleh buta sebelah, tidak boleh gila, tidak boleh apa lagi, pincang, dan tidak boleh robek telinganya atau tanggungnya sebelah nggak ada. Harus mulus. Kira-kira Pak, kalau hewan kurbannya kayak begitu, murah apa mahal Pak? Mahal. Makanya sekali lagi orientasinya jangan daging. Dagingnya aja banyak, apa performance yang kurang juga, biar murah harganya, penting dagingnya banyak. Nggak boleh, bisa batal kan yang namanya kurbannya, karena Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37, saksi, cuma bisa batal pahalanya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging dari hewan kurban yang disembelih, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh, karena ini ritual, sehingga motif niat itu menjadi sangat penting, ya. Makanya saya hari-hari ini selalu menjelaskan tentang makna hukum sunnah muakkadah. Kan menyembelih kurban juga sunnah muakkadah. Saya katakan itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian berlaku individual, bukan kelompok, komunitas atau keluarga. Dan yang ketiga berlaku setiap tahun. Jadi dia sunnah harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Berlaku individual dan berlaku setiap tahun, setiap melewati bulan Zulhijjah. Kepada siapa kesunahan itu? Karena tadi individual yang dimaksud adalah muslim atau muslimah yang sudah akil balik dan berkemampuan. Apa yang disebut dengan berkemampuan? Imam Syafi'i mendefinisikan dan disepakati oleh para ulama lain. Kata beliau, jika seseorang muslim atau muslimah di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 dikumpulkan seluruh harta yang dimilikinya dan dikurangi senilai 1 ekor domba atau 1 ekor kambing,
sisanya masih cukup untuk makan dirinya dan keluarganya di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, maka sunnah baginya menyembelih kurban. Jadi cukup makan, sisa dari uang yang dikurangi itu atau harta yang dikurangi itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Ustaz, bagaimana nanti kalau tanggal 16 kelaparan? Jangan dibahas, karena itu mah tidak ada bicara tentang kurban mah sampai dengan tanggal 13. Iya nanti juga sembelih dulu aja sekarang. Pokoknya sampai 13 kita cukup makan. Sembelih aja dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Tapi Allah dengan kasih sayangnya membolehkan orang tidak menyembelih hewan kurban. Bila ia mengambil hartanya, dia tidak bisa makan dan minum selama 4 hari. Allah dengan kasih sayangnya tidak mensunahkan kepadanya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, balik lagi kepada niat implementatif tadi, makanya dalam kurban perhatikan tentang niat ini, karena dia maksusun, ya, yaitu dari persiapan hewan kurbannya sampai kemudian hari penyembelihannya harus sempurna sesuai dengan syariat. Itulah yang menyempurnakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, ada tahap berikutnya dalam ibadah kurban adalah memperlakukan hewan yang sudah disembelih. Nah, memperlakukan hewan yang sudah disembelih itu tidak boleh merusak pahala tahap pertama, yaitu ikhlas tadi. Agar tidak merusak, maka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menghargakan hewan kurban. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka gugurlah seluruh pahala kurbannya. Hadis ini atau larangan ini menunjukkan bahwa ikhlas, ya, secara implementatif itu harus ada pada setiap pengorbanan, sehingga kemudian yang kita korbankan tidak menjadi sia-sia, menjadi batal pahalanya. Para ulama menerjemahkannya adalah tidak boleh dihargakan, karena memang nggak ada harganya. Misalnya bukan nggak ada harganya berkurang. Misalnya domba yang kita inginkan itu sesuai dengan syariat, super berapa? Domba super di sini 3 juta ya, 3 juta. Disembelih dagingnya berapa? Daging karkasnya paling 7-8 kilo Pak karkasnya. Oke, karena ini super 10 kilo, 1 kilo karkas daging berapa? Daging tulang 80.000 Pak sekarang. Kalau daging doang 100-110. Kalau karkasnya itu 80.000. Berarti itu yang 3 juta karkasnya doang itu cuma berapa? 800.000 tambah kulit kepala sama kaki total 200.000, jadi totalnya menjadi 1 juta. Hitungan menit Pak, ini masih hidup, harganya 3 juta. Ketika disembelih tanggal 10 itu sudah mati, itu sudah sawaf, itu sudah terbantai, sudah mati. Itu ternyata harganya cuma berapa barusan? 1 juta. Hitungan menit 3 juta turun 2 juta. Ya. Atau hewan itu 3 juta, kalau kita belinya tanggal 15 berapa tuh harganya? Ya 1 juta itu, 1,5 juta itu. Karena kalau sudah ke sono, lihat domba itu bukan lagi tampang gagahnya, tetapi pesonanya adalah tentang apa? Tentang dagingnya. Jadi kalau dagingnya ya dilihat. Oleh karena itu tidak boleh kita menghargakan hewan yang sudah disembelih, begitu ya. Apakah jadi upah? Sok malah silakan disembelih sama mang, nanti mang dikasih kepalanya sama kaki. Nah itu nggak boleh tuh, karena menjadikan kaki dan kepala sebagai upah penyembelihan. Ya, harus diberi upah secara khusus. Ya, setelah diberikan upah, terus masyarakat dan kita juga tidak mau ngurus itu kepala dan kaki, ya kita kasih sama penyembelihnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau penyembelihnya mensyaratkan boleh saya sembelih asal kepalanya buat saya, kulitnya buat saya, itu upah, dan itu tidak diperbolehkan. Namanya juga niat Pak, perbuatan hati tipis, sehingga kemudian harus hati-hati. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada silakan, kalau tidak ada
yang sekarang. Dari kurban dikatakan panitia itu sering menjual berat bu sampai 5 ekor dan punya ada ambil bersama kurban. Ya. Itu bagaimana masalah hukum? Itu uangnya itu. Tadi hadisnya bagaimana Pak? Dia itu diambil. Terus. Ada. Tadi hadis Baihaqi bagaimana Pak? Maksudnya? Itu kurban itu kan sampai 5 ekor. Ya. Kemudian kulitnya. Jual sama ada mungkin itu. Ya. Itu uangnya itu dari panitia susun menambah. Bagaimana masalahnya? Tadi hadisnya Bapak dengar dari Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Dan siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka gugurlah pahala kurbannya. Tapi yang jual panitia Ustaz. Orang yang kurban ini nggak tahu, ya terserah panitia itu. Panitia itu wakil siapa? Wakil pekurban atau wakil? Kurban kan diserahkan oleh panitia. Ya, diserahkan panitia. Kan harusnya saya nih punya hewan kurban, kan seharusnya saya sembelih ya. Kan harusnya saya sembelih. Terus saya makan dagingnya, sebagian saya bagikan, kan begitu ya. Nah, terus karena saya tidak bisa menyembelih, saya titip kepada Pak panitia. Jadi panitia siapa itu? Wakil saya atau bukan? Dia adalah wakil saya. Karena dia adalah wakil dari yang diwakilinya, maka hukumnya berlaku sebagaimana yang diwakilinya. Ya, hukumnya berlaku sebagaimana hukumnya diwakilinya. Tekstual Pak, sorry, tegas, sabda Rasulullah SAW. Kalau saya kasih solusi bisa. Solusinya itu adalah dengan cara itu si kulit diberikan kepada komunitas. Misalnya panti asuhan atau kumpulan merebot. Misalnya di sini ada merebot masjid sekian orang, nah kulitnya buat mereka. Nah kalau kemudian mereka mau makan silahkan, mau apa lagi? Mau dibagikan ke orang lain boleh, mau menjual juga boleh. Karena bila ada fakir miskin mendapatkan jatah atau bagian kurban, maka hak kepemilikannya penuh. Dia boleh memakan, boleh membagikan kepada orang lain, dan boleh juga menghargakannya. Apakah dia jual, apakah dia barter dengan beras, silahkan. Bagi fakir miskin. Tetapi bagi pekurban dan yang mewakilinya serta keluarga kerabatnya yang bukan fakir miskin, dia haknya tidak penuh. Haknya adalah hanya memakannya atau memberikannya kepada orang lain. Perintahnya sampai di situ. Fakulu minha wa imul qani'a al faqir. Fakulu minha wa imul ba'isal faqir. Ya, hanya boleh memakan dan boleh membagikannya kepada orang. Jadi dia membenarkan yang menjauh itu. Saya tidak termasuk yang membenarkan. Karena kalau tahun ini kita jual itu kulit, 10 tahun yang akan datang kita jual dengan kepala dan kaki. 10 tahun berikutnya dijual juga dengan tulang-tulangnya. 10 tahun berikutnya dijual dengan daging-dagingnya. 10 tahun berikutnya lagi kurban cuma bagi-bagi uang saja. Tidak ada penyembelihan. Dan itu sudah diisyaratkan oleh baginda Rasul 15 abad yang lalu bahwa umatku nanti akan berbuat begitu. Sehingga sudah diwanti-wanti dari sejak dahulu. Ya. Sekali lagi kurban apa? Ritual. Dia mahsusoh. Ibadahnya tertentu. Jangan menyembelih tanggal 9, jangan menyembelih tanggal 14, jangan berkurban dengan ayam kalkun, Pak. Hatta sapi, unta, dan kambing juga hindari yang betina dan tidak boleh yang di bawah umur. Yang jantan yang sudah cukup umur juga, yang pincang nggak bisa Pak, yang buta juga nggak bisa. Oleh karena itu ini adalah ritualitas yang harus kemudian kita jaga awal sedemikian rupa, termasuk karena kita sedang membahas tentang niat, tentang keikhlasan harus dijaga sampai setelah dikurbankan, maka hewan yang sudah dikurbankan itu tidak boleh dihargakan. Apakah dijadikan upah, apakah dibarter, apakah dia dijual. Begitu. Mau kulit, mau matanya, mau buntutnya,
mau kukunya, mau giginya, mau daging, mau apapun, hatta ususnya yang ada kotoran di dalamnya tidak boleh dijual. Itu bisa pakai, tidak bisa dipakai pupuk. Pak, ada lagi. Silakan Pak. Saya mau nanya masalah niat Pak. Ya. Berkenaan dengan puasa Syawal. Ya. Saya sering ditanya istri saya, kan kalau perempuan setiap puasa Ramadan pasti punya hutang. Betul. Nah, ketika berakhir Ramadan, istri saya sering bertanya sama saya gitu. Ya, terus dijawab. Nah, karena jadi mana yang harus kita dahulukan, katanya istri saya itu, antara kita membayar puasa, kewajiban yang ditinggalkan, dengan puasa Syawal. Karena dia berpikir kalau misalkan dia puasa wajib dulu yang kewajibannya, hutangnya, nanti takutnya Syawalnya nggak kebagian gitu. Terus Bapak Terus saya bilang, karena dia pernah dengar katanya boleh kita meniatkan puasa Syawal sekaligus bayar hutang gitu. Terus saya bilang nggak boleh, saya bilang gitu. Karena itu ada dua kewajiban yang berbeda. Yang satu saya bilang wajib hukumnya, sementara yang lain, yang satunya lagi sunnah Syawal gitu. Makanya kamu harus mendahulukan yang wajibnya. Masalah nanti kamu nggak kebagian, tapi kamu udah bayar yang wajib, saya bilang gitu. Makanya saya timbul pro dan kontranya itu. Oke. Terus yang kedua ini, yang kedua masalah ini Pak. Kalau satu-satu biar di kepala saya hilang. Oh iya. Mendingan hilangin kepala Bapak dari kepala saya. Jadi saya bisa jawab. Digabungkan tidak dibolehkan antara qada dengan Syawal, karena maksusoh, baik yang wajibnya juga yang sunnahnya, itu tidak diperbolehkan, digabungkan. Tetapi saya tidak berpendapat harus mendahulukan yang wajib, tidak, karena ayatnya menunjukkan untuk yang wajib itu bebas. Ayyaman ma'dudat, hari-hari lain itu di 11 bulan selain Ramadan, karena di bulan Ramadan kita nggak bisa boleh foto. Jadi harus dibayarkan di bulan, atau setelah Ramadan belum lunas ya di bulan berikutnya lagi, dan tanpa double, tetap saja sejumlah yang masih berhutang. Jadi tidak ada keharusan untuk mendahulukan, karena yang namanya mengqadha itu bisa kapan saja. Kalau bab Syawalan, ini nggak bisa di bulan Dzulqa'dah, di bulan yang lain. Yang saum Syawalan, sunnahnya di bulan mana? Di bulan Syawal. Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah berturut-turut atau tidak. Yang benar adalah tidak berturut-turut. Karena dia sunnah yang penting adalah 6 hari di bulan Syawal. Jadi tergantung kapan bertanya Pak. Kalau pertanyaannya itu baru lebaran, lagi lebaran, salam-salaman habis sholat Idul Fitri, nanya, Ustaz, qada dulu apa Syawalan? Qada masih lama. Tapi kalau nanyanya tanggal 24, Pak, aduh susah jawabnya. 24 Syawal, Ustaz saya belum nyawalan, qada apa Syawalan dulu? Nah itu susah saya jawab. Karena udah pepet, kan tentu saja jawabannya adalah Syawalan dulu. Karena kalau nanti Dzulqa'dah sudah tidak lagi bersempat Syawalan, kan namanya sunnah, tidak ada qada. Kalau qada bisa berqada kan maksudnya. Jadi tidak ada keharusan mendahulukan qada dibandingkan dengan sunnah. Oh, maksud kan kita sunnah beres, qada belum, kemudian kita meninggal. Bagaimana kalau kita meninggal? Kan begitu pertanyaannya. Kalau meninggal standar Pak, ya, dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Jangan mikir-mikir puasa, lama mati. Ya kan ada hutang, tinggal dibayar sama ahli warisnya dengan membayarkan fidyah atau dengan puasanya atau dengan fidyah, selesai. Ya, yang itu tidak bisa jadi dalil. Kalau Bapak meninggal, kan? Karena kalau sudah meninggal diapain Pak? Dimandikan, dikafani, disalatkan, dan jangan lupa dikubur. Jangan mikir si mayat itu dibebani pikiran untuk qada. Saat udah mati Pak, nggak bisa apa-apa lagi. Tinggal ahli warisnya membayarkan
fidyah sejumlah puasa yang dia tidak bisa laksanakan. Ya. Jadi tidak ada soal mendahulukan dan mengakhirkan. Ya, mana saja. Cuma kalau saya menganjurkan itu disegerakan Syawal, qada belakangan. Karena Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha biasanya membayar qada dari utang puasanya bulan Sya'ban. Ya. Jadi kalau istri bapak ingin seperti Siti Aisyah, suruh bulan Sya'ban. Syawal itu kan Syawal 11 bulan berikut dan beliau baru. Silakan yang kedua. Yang kedua masalah kurban, kan sekarang ini lagi tren banyak lembaga-lembaga mengadakan idul tebar hewan kurban. Ya, betul. Nah itu secara syar'i gimana? Kita boleh nggak? Karena selama ini keluarga saya kurbannya melalui itu, karena saya berpikir dari segi kalau kayak semacam di Permata ini kan mayoritas warganya udah mampu semua lah, saya pikir gitu kan. Jadi akhirnya saya tertarik dengan tebar hewan kurban itu, di mana di pelosok-pelosok saudara-saudara kita banyak yang tidak memakan hewan kurban. Nah saya sekarang ini saya jadi ragu gitu. Karena ragu ini karena ada yang bilang katanya wah itu nggak sah karena kamu nggak lihat hewannya dipotong lah segala macam. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Memang tahapan keafdalan itu ada tahapannya Pak. Pertama menyembelih sendiri. Yang kedua menyaksikan penyembelihan. Fatimah dicari-cari sama baginda Rasul sebelum sembelih yang punyanya Fatimah. Karena Fatimah nggak nyembelih, sembelih sama ayahnya. Fatimah sini, saksikan. Karena setiap tetesan darah yang kau saksikan akan menghapus dosa-dosa kalian. Kemudian Fatimah mengatakan, ya ayahku, apakah ini berlaku untuk keluarga kita saja, keluarga Rasulullah, atau untuk seluruh kaum muslimin? Tidak, kata Rasulullah, ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Jadi tahapan yang pertama adalah menyembelih sendiri. Tahapan yang kedua menyaksikan penyembelihan hewan walaupun disembelih oleh orang lain. Yang ketiga mewakilkan penyembelihannya dan persaksiannya. Dan dengan kemajuan teknologi modern kita bisa melihatnya, ya, melalui foto atau video yang kalaupun tidak difoto dan tidak di video sekalipun tetap sah dan pahalanya juga berlaku. Jadi jangan ada keraguan. Tebar kurban saya juga di dompet peduli umat Darut Tauhid mengkampanyekan itu. Teman-teman yang lain yang tahu saya di Darut Tauhid dan beberapa lembaga lain juga ada di Gaza Pak, ya, dengan unta, satu untanya untuk 10 orang. Itu saya rasa menjadi lebih baik. Wah, kurang mantap nih, nggak lihat nih. Ya kalau nggak lihat beli lagi di sini. Kesononya jangan dibatalin. Gampang kan? Beli lagi satu sini, beli di sini. Nih, lihat semuanya nih, lihat. Oh, suatu obat kan kita 7 kambingnya di sana. Gampang di sini 1 sapi, di sono 7 kambing, kan sama. Ingat kurban itu yang benar. Baik, 1 orang 1 ekor hewan kurban. 1 orang 1 ekor hewan kurban. Hewan kurban tadi apa? Unta, sapi dan domba atau kambing. Berarti kalau nyembelih itu 1 domba atau 1 sapi atau 1 unta. Itu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu bukan 1 domba, 2 domba besar. Malah pernah beliau menyembelih 70 unta untuk kurban dirinya dan keluarganya. 63 disembelih oleh tangannya, 7 sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, Bapak umat siapa? Umat Rasulullah atau umat siapa? Kalau umat Rasulullah, ya domba, unta 70 itu. Nah, kita banyak yang meyakini 1 unta, 1 sapi untuk 7 orang. Ya bukan begitu Pak. 1 orang berapa? 1 sapi atau 7 sapi, itu yang benar. Ya bukan 7 orang untuk 1 sapi, itu terbalik Pak. Yang benar itu 1 orang 7 sapi. Saya ingin sapi Ustaz, cuma duit cuma 10 juta, sapinya 20 juta, gimana Ustaz? Kalau begitu keadaannya,
maka cari teman yang punya 10 juta lagi, berdua urunan beli satu sapi, sembelihlah sapi itu atas nama 2 orang itu. Saya cuma punya duitnya 7 juta, Ustaz. Kalau punya 7 juta, cari 2 teman lagi, bertiga sembelih 1 ekor sapi. Saya ingin sapi tapi 2,5 juta ini gimana? Cari 6 teman yang lain, berenam, bertujuh, sembelih hewan sapi tadi, ya sembelih sapinya itu 7 orang. Jadi dengan memahami seperti itu, menyembelih sapi oleh 7 orang itu tidak afdol, ya tidak afdol. Boleh tidak? Boleh. Saya tidak afdol. Ya afdolnya bagaimana? 1 orang 1 sapi. Oh kalau itu misalnya saya mau 1 ekor domba aja, ya 1 ekor domba juga boleh. Tetapi 1 ekor sapi lebih afdol, jauh lebih afdol dari nyembelih 1 ekor domba. Jadi mau yang mana? Ya, ini sederhana tapi menggabung dan secara makro ternyata memiliki dampak. Indonesia ini negeri yang paling banyak penduduk muslimnya, tetapi kita terbiasa ibadah minimalis sehingga kemudian kurban itu tidak sebanyak Bangladesh. Bangladesh itu 100 juta penduduknya, mayoritas miskin, lebih miskin dari orang Indonesia. Tapi yang dikurbankannya bisa 10 kali lipat jumlahnya secara makro dibandingkan dengan rakyat Indonesia. Karena di mazhab Hanafi menyembelih hewan kurban itu kategorinya wajib. Ya, kalau nggak mampu, ya namanya juga nggak mampu. Ya, gugur kan? Puasa yang wajibnya nggak mampu gugur. Gitu ya. Walaupun pemahaman wajib di dalam mazhab Hanafi sama persis dengan pemahaman sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Ya, yaitu salah satu poinnya tidak bisa diqadha. Jadi tidak bisa diqadha. Walaupun demikian, ya. Jadi saya senang sekali lagi bersemangat menerangkan tentang hal ini agar berkurban itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau kita lakukan perbandingan. Bapak Ibu kemarin pada mudik lebaran. Nah, berapa biaya mudik itu, Pak? Kalau pakai motor berapa itu? Bensin, ongkos, jajan dan lain sebagainya 3-4 hari di sana. Kalau bawa mobil berapa bensinnya? Biaya makan di perjalanan, minum di hotel, jajan di situ main-main ke sana. Pulang lagi berapa? Bisa 10 juta? Bisa. Padahal mungkin tidak ada dalil yang mensunahkannya. Man akhara Ramadhana famudiko. Ada itu. Barang siapa mengakhirkan Ramadan jangan lupa mudik. Itu tidak ada hadisnya. Ya? Nah, karena itu kalau dia mudik habis 10 juta atau lebih, kurban 1 keluarga, dombanya juga tipe C, ya. Allah Subhanahu wa taala itu gimana ya? Ya ingat Pak ya, kisah Habil dan Qabil, pernah tahu kan? Habil dan Qabil, Pak, anaknya Nabi Adam, dia diperintahkan kurban dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurbanlah Habil dan Qabil itu. Apa yang terjadi? Habil diterima kurbannya, sementara Qabil tolak. Kurban ditolak. Kurban ditolak. Gara-gara apa? Dia hanya mempersembahkan untuk Allah sesuatu yang biasa-biasa saja. Sementara Habil memilih dari hewan yang akan dikurbankan itu terbaik. Ya. Jadi hati-hati. Kalau mudik 10 juta kita bisa keluar, tetapi untuk kurban yang 3 juta ya super. Ya, apalagi di rumah orang dewasanya ada 3 orang. Ya. Jadi kalau 2 orang suami istri berarti 2 ekor kalau pakai domba ya. Kalau punya anak SMA 3 ekor. Belum lagi
ponakan numpang di kita karena kuliah di UI 4 ekor. Belum mertua dari kampung datang tinggal sama kita 5 ekor Pak. Belum kita kawin lagi, istri kita bawa ke rumah kita 6 ekor. Belum lagi dia janda bawa anak SMA 7 ekor. Ya jadi harus dipahami itu. Ya. Karena kita untuk mudik begitu memaksakan. Yang tidak punya mobil rental itu sehari berapa Pak? 300 ya? 500 lah, 500 belum bensinnya per hari perjalanan bisa 1 juta, bisa 500 sejuta 3 hari dan 3 juta baru sewanya, belum jajannya, belum oleh-olehnya. Padahal itu tidak diwajibkan. Makanya saya selalu menunjukkan dalam konteks perencanaan keuangan syariah, ya, bahwa kita harus menjadikan pembiayaan korban itu cash flow tahunan kita. Sebagaimana kita rencanakan mudik, kan mudik juga pasti kita nabung dulu kan, nabung untuk kemudian mudik. Nah kita juga harus nabung untuk kurban. Jangan nasib kita menjadi seperti mobil, kurbannya ya, cuman sayang ditolak. Lebih baik kita tidak pernah mudik setiap tahun, tetapi dipastikan berkurban setiap tahun. Bosan kita mau orang tua, cari hari lain yang murah, pesawatnya murah, kereta apinya ya di hari-hari lain kalau mau sama orang tua, ya. Itu bisa dilakukan. Silaturahmi lain. Kalau misalnya mengganggu gara-gara mudik, kita pas lebaran tertatih-tatih Idul Adha tidak punya biaya karena sudah habis 2 bulan lalu dipakai. Allah alam soal. Masalah kulit kenapa lagi kalau misalkan kulitnya ditukar beras, diuangkan kemudian diberikan berasnya kemudian dibagikan ke fakir miskin, tetap nggak boleh kan? Ya udah jual aja sapinya, jangan disembelih, bagikan uangnya. Kenapa capek-capek harus kulitnya dibelikan beras segala macam? Kalau saya boleh kata saya ya, berarti boleh juga kita tidak perlu menyembelih hewan kurban. Udah aja uangnya bagikan saja langsung. Saya katakan sekarang kita jual kulitnya, tetapi 60-70 tahun yang akan datang itu yang sudah dibagikan uangnya saja tanpa penyembelihan. Makanya saya katakan penyembelihan hewan ini adalah apa? Ritual. Karena ada proses takwa. Allah mengatakan la yanallahu muhammadatuha walakin taqwa. Saya tadi sudah kasih solusinya Pak. Kalau kebingungan panitia, berikan kepada komunitas. Orang saya kan seperti bawakan. Saya belum suka kasih jasa, tapi tukar beras sebuah fakir miskin ya gitu kan. Iya, kan tadi teksnya begitu Pak, hadis Rasulullah. Saya kan nggak bisa memberi fatwa yang lebih baik lagi dari yang Bapak harapkan Pak. Saya sudah terbentur dengan hadis Rasulullah tadi. Man ba'a jildan hayyatihi falam hayyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, kulit disebutkan jildan hayyatihi. Walaupun para ulama memahamkannya tidak boleh menghargakan hewan yang sudah disembelih. Ya, menghargakan itu meliputi menjadikan upah, membanter dengan barang lain atau menjual. Itu para ulama dari hadis tersebut. Membanter aja nggak boleh, mengupahkan aja udah nggak boleh, apalagi ini tegas-tegas menjual. Karena panitia sebagaimana tegas Bapak tadi, dia adalah wakil kurban. Karena ada panitia itu kan gara-gara masing-masing kita tidak bisa sembelih kan gitu ya. Kan berat kita sembelih daripada jadi yang enak segala macam dengan dikumpulkan rame-rame sama panitia. Jadi panitia mewakili siapa? Pekurban. Kalau dia mewakili pekurban, maka seluruh hukum berkaitan dengan penyembelihan sama dengan hukum pekurban. Ingat ya, panitia itu ya namanya juga setan Pak. Coba ini panitia. Soal itu kan daging dibungkusin ya, daging dibungkusin, terus dibagikan kepada masyarakat. Si panitia dapat nggak?
Masyarakat dapat nggak? Dapat. Cuman bedanya, kalau masyarakat 1 bungkus, kalau panitia 2 bungkus. Bungkus yang satu lagi apa statusnya? Syubhat, Pak. Syubhat. Saya tidak menyebutkannya haram ya. Tapi syubhat. Terus saya dapat 2, nah kan saya panitia, kamu bukan panitia. Nah, kenapa panitia jadi dapat 2 bungkus? Nah, ini syubhat. Lebih baik bagi uangnya. Oh, maksudnya ini kalau kita tabaruk. Nah, kalau tabaruk, sukarela ya dapat 1 aja. Sukarela tenaganya nilai ta'ala menjadi panitia. Kalau ingin berbahagia, biar tidak menjadi syubhat, saya selalu menganjurkan kepada panitia untuk menyembelihkan 1 ekor domba sebelum sholat. Jadi panitia mengumpulkan duit, kemudian sembelih 1 sebelum sholat atau malam harinya, pagi hari dipasang sama ibu-ibu. Sebelum menyembelih kita sudah makan. Jadi menyembelihnya tenang, tidak buru-buru, karena lapar nih, jadi buru-buru, dan buru-buru penyembelihan itu salah menurut syariat. Saya sampaikan, salah menurut syariat. Misalnya, domba kita sembelih, saya kan menggelepar-gelepar, lagi menggelepar-gelepar kita putuskan lehernya, pakai Pak Ustaz. Sembelih sapi, sembelih sapi, pas disembelih langsung dilukai lututnya, angkat lututnya, bangkai Pak Ustaz. Sembelih sapi, biar cepat keluar darahnya, digorong sampai dipatahkan ininya, biar cepat keluar darahnya, bangkai Pak Ustaz. Maafan. Jadi jangan buru-buru. Oh, begitu di Arab juga begitu. Di Arab itu Pak, di Makkah itu saya dulu ya namanya cari makan Pak, mahasiswa Pak namanya, kumpulin dam dari jemaah haji, dan saya harus pastikan seluruh yang disembelih itu sesuai dengan syariat. Mereka juga ngomong kalau domanya banyak, sembelihnya sendiri Pak. Kalau kita domba juga kadang-kadang sendiri diambil, nanti pakai tangan kanan, ambil kepalanya, diangkat tuh si mulutnya, kepalanya diangkat, gitu. Tapi kan namanya domba, rota-rota gitu-gitu. Dia nggak rota, dipetahin dulu lehernya Pak. Udah lepas terus seperti ini. Pakai Pak. Di Arab juga sama Pak, tidak jauh lah, di mana-mana seluruh dunia. Itu pelanggaran saya. Karena yang diizinkan dalam menyembelih kurban dan juga menyembelih yang lainnya untuk kepentingan konsumsi, memutus leher, memutus tiga jalur di leher, darah, nafas, dan makan diputus, dan mati karena putus itu. Lama dong, lah iya lama itu. Makanya sampai darah, tetes darah penghabisan, itu istilah itu untuk kurban. Dan secara ilmiah, bila hewan itu mati dengan benar sesuai dengan syariat tadi, dia mati setelah habis darahnya, itu dagingnya sangat higienis, sangat bersih, bagus, bergizi, seluruh kebaikannya ada. Tapi kalau dia mati sebelum darahnya habis, maka akan tersisa. Ingat Pak, darah itu racun. Kan ada jantungnya Pak. Apa fungsi jantung Pak? Apa fungsi jantung? Mencuci darah. Dicuci kan dicuci ke situ. Dicuci darah. Belum ada ginjal, ada segala macam. Jadi darah itu dihabisin, habis, sudah habis di situ. Dan daging itu ada, darah itu ada di seluruh tubuh Pak. Coba Bapak jatuh, lecet, kaki kesandung, keluar darah. Ya betul kan? Kepala keluar kepala, tangan keluar tangan, luka perut keluar. Karena ada semua, itu harus habis. Jadi sekali lagi tidak sederhana yang kita bayangkan. Ini ritual, ini pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita sempurnakan segala sesuatunya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kan Rasulullah pernah lewat, ada yang udah nyembelih. Loh, kita kan nyembelih sholat aja belum? Biar nanti makan siang udah kenyang, semangat matang. Kan begitu. Nah, makanya saya kasih solusi bagi panitia itu, Ustaz atau nanti banyak biaya. La Allah, namanya ibadah itu tidak ada efisien Pak. Ibadah itu hanya berlaku efektif, tidak berlaku efisien.
Jadi ibadah mah harus maksimal. Kalau saya sebutkan maksimal itu DKM mau menyelenggarakan pengorban kurban, dia siapkan dana untuk semua hal yang harus dibiayai kurban. Kalau dana itu di-share dengan pekurban, silahkan. Satu ekor domba dikenai tarif pengurusan sebanyak 100.000, atau kalau sapi 700-800.000, ada biaya operasionalnya. Itu hebatnya Bapak yang tadi berkorban ke lembaga-lembaga, ke saya misalnya dari tadi, karena biaya itu ya misalnya biaya berapa 2, sekian juta itu sudah plus dengan biaya pengurusannya, pendistribusian dan segala sesuatunya. Jadi betul-betul nyaman karena semuanya ditanggung dengan sebaik-baiknya. Karena kita juga tidak mau dosa. Saya bilang, saya Dewan Syariah di Darut Tauhid, saya bilang kita dosa semuanya. Darut Tauhid ribuan orang ini akan berdosa gara-gara nih panitia kurbannya kacau bilang. Jadi di panitia itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan bila kemudian ada yang tidak tersembelihkan, kita laporkan Pak. ada yang tidak tersembelihkan. Sudah setor sama kita. Ya, resiko. Oh nanti kecewa, nanti tidak kurban, ya resiko itu tanggung jawab kita. Ada. Setiap tahun pasti ada yang tidak tersembelihkan, selalu ada setiap tahun. Ya, karena tempat susah, ya, mana baru nyampe korbannya tanggal 13 akhir, ada orangnya yang harusnya baru disembelih tanggal 14. Kita lakukan dan kita ganti, ya, kita ganti. Tapi kalau Bapak mau bersedekah, silakan saja. Itu sudah dibagikan sebagaimana dari kurban, tetapi ia tidak disembelih sesuai dengan kurban. Kita laporkan. Jadi panitia itu berat. Kalau berat ya sudah kita titipkan kepada lembaga. Kalau kita kelola dengan profesional, jaganya kita bayar, pembelian dan juga semuanya kita bayar. Untuk makannya siapa hewannya? Ya, saya termasuk yang mengusulkan dan beberapa DKM yang mengikutinya menjadi lebih happy Pak ternyata. Karena soal jual beli itu Pak ada 4 beli 4 Pak. Ya. Ada 4 beli 4. Jadi panitia juga begitu. Wah. Bikin dosa Pak jadi panitia hewan kurban dicuri Pak. Ya. Jadi sekali lagi sempurnakan ibadah kita. Tidak ada efisiensi dalam ibadah. Yang ada adalah efektivitas. Efektivitas ibadah itu ada, tapi efisiensi tidak ada. Efisiensi itu baru terjadi, baru dibolehkan bila tingkat efektivitasnya sudah maksimum, baru kita bicarakan efisiensi. Bila untuk mencapai tingkat efisiensi itu menjadi mahal, menjadi boros, menjadi banyak tenaga, ya tidak ada efisiensi. Ya, tapi bila efektivitasnya sudah memuncak, baru kemudian difikirkan efisiensi. Itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara kurban secara ya yang di pelosok negeri sampai ke kalau Darut Nu'afa dan PKPU itu sampai Somalia, ya, sampai sekarang masih ada. Kalau saya di Darut Tauhid baru sampai ke Gaza saja. Ya. Unta khusus untuk Gaza itu unta. Ya baru karena kita panitia kan, panitia berpikir efisiensi karena unta untuk 10 orang sehingga kemudian unit per untanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan sapi. Ustaz, Cukup kan sekali kan? Saya harus ada acara berikutnya kebanyakan. Jazakallah khairan kepada Ustaz maupun jemaah yang mengikuti kajian, dan seperti yang telah diinformasikan bahwa DKM pada Idul Adha 1435 Hijriah ini siap untuk mendistribusikan maupun menyalurkan daripada kurban Bapak. Insyaallah kami selaku DKM dan tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz akan kita implementasikan sesuai dengan fikih maupun syariahnya seperti itu. Baik.